Satreskrim Polres Pamekasan Madura, Saudara, mengungkap kronologis pembunuhan yang dilakukan keponakan terhadap pamannya. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Sabtu sore di Jalan Lawangan Daya, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Pihak kepolisian mengatakan insiden ini bermula ketika adanya perselisihan antara korban yang merasa akses jalan menuju ke rumahnya menjadi sempit setelah batu dan penutup yang terbuat dari anyaman bambu, sehingga mengakibatkan mobil dari pelaku sulit untuk masuk melewati jalan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdian di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Kuswanto. Selamat siang rekan Nila, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter Tribun Madura.com di Kabupaten Pamekasan. Kuswanto, bisa dijelaskan ini terkait adanya pembunuhan keponakan terhadap pamannya ini, seperti apa kronologisnya dan di mana pastinya pelaku ini menghabisi nyawa korban? Baik, kronologis terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh keponakan terhadap pamannya ini terjadi di Kelurahan Lawangan Daya. Nah, keponakannya ini atau pelaku ini menghabisi nyawa korban tepat di depan pintu masuk halaman rumah korban. Saat itu korban sedang melakukan melakukan persiapan untuk melakukan persiapan untuk menjemur tembakau yang sudah dipotong-potong begitu. Nah, saat itu pelaku hendak mau memasukkan mobilnya ke dalam rumahnya yang tak jauh dari rumah korban yang berada di sebelah timur rumah korban. Namun mobil pelaku sangat sulit atau jalannya terlalu sempit karena adanya tumpukan anyaman bambu yang dibuat untuk jadi tempat jemuran tembakau. Sehingga pelaku saat itu meminta korban agar menyingkirkan sementara saja tempat penjemuran tembakau itu karena mobil pelaku akan tidak lewat. Namun respon daripada korban terhadap pelaku justru marah dan tidak mengenakan. Berdasarkan kasakusuk warga yang saya menggali informasi di kejadian setempat, memang dahulu antara korban dan pelaku ini sempat ada cekcok ya, sehingga disinyalir juga adanya dendam amarah lama sehingga amarah itu kembali membara. Nah, saat si korban ini meminta untuk saat si pelaku ini meminta korban agar memindahkan batu dan juga anyaman bambu ini supaya dipindah sebentar, si korban ini marah kepada pelaku begitu dan ingin memukul pelaku menggunakan palu yang sedang dia pegang saat memperbaiki anyaman bambu di depan rumahnya. Namun pelaku langsung memindahkan sendiri batu tersebut dan juga anyaman bambu itu. Nah, tapi lagi-lagi korban justru semakin marah kepada pelaku dan sempat ingin memukul pelaku menggunakan palu yang dipegang itu saat memperbaiki anyaman bambu. Nah, seketika pelaku langsung pulang ke rumahnya yang tak jauh di rumah sebelah timur dari rumah korban. Pelaku mengambil celurit yang digantung tepat di belakang pintu kamarnya dan langsung menghampiri korban, dan saat itu nyawa korban langsung dihabisi dan dibacok melalui kepala belakang sehingga di sininya ini terdapat luka sabetan. Saat itu korban jatuh, ketika jatuh pelaku tetap kembali menebaskan celuritnya sebanyak 2 kali di daerah bawah lengan korban, dan di sininya ini bengkak gitu. Bengkak lebar sehingga korban tak sadarkan diri sampai meregang nyawa dan tidak tertolong begitu, rekan Nila. Oke, Kuswanto, saat ini apakah memang pelaku setelah melakukan aksi kejinya sudah langsung ditangkap oleh pihak kepolisian? Kemudian pihak kepolisian apakah sudah bisa memastikan apa sebenarnya motif dari pembunuhan ini? Oke. Untuk pelaku saat itu juga langsung diamankan oleh Satreskrim Polres Pamekasan, dan saat itu juga waktu Sabtu sore itu dari anggota Satreskrim Polres Pamekasan juga langsung melakukan olah TKP di lokasi. Nah, jadi untuk motifnya itu tadi karena dendam, dan mungkin pelaku itu merasa tidak enak hati karena dimarahi oleh si korban saat menyuruh untuk memindahkan anyaman bambu dan juga batu yang sempat menghalangi mobilnya masuk. Kejadian ini sebenarnya Lila, pelaku sudah berkali-kali mengingatkan kepada si korban begitu bahwa jangan menaruh
anyaman bambu dan jangan menaruh batu di pinggir jalan karena memang jalannya agak sempit ketika ingin masuk ke sebelah timur rumahnya itu dan dekat sawah begitu. Di sebelahnya lagi ada selokan yang saat ditumpuk itu anyaman bambunya memang agak sedikit kesusahan kalau mobil pengen masuk ke arah timur. Kalau ingin masuk mobil ke arah timur rumahnya begitu. Nah, saat di lokasi juga ketika korban meregang nyawa di depan pintu masuk rumahnya itu istrinya menangis histeris ya. Menyaksikan suaminya sudah tak bernyawa dan dihabisi oleh keponakannya sendiri. Istrinya ini sempat pingsan di depan rumahnya dan saat itu juga langsung diangkut oleh keluarganya ke dalam rumahnya. Begitu rekan Nila. Kemudian Kuswanto, untuk barang bukti sendiri yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian dari tangan pelaku apa saja? Oke, yang diamankan itu sebilah celurit ya, sekitar 65 cm tingginya dan juga sebilah palu. Selain itu juga sarung celurit yang menjadi pembungkus celurit korban untuk untuk pelaku menghabisi korban. Selain itu juga baju pelaku dan juga baju korban yang masih banyak bercakan darah. Karena saat itu di lokasi darahnya ya banyak sekali ya, mengalir kemana-mana di depan rumahnya korban itu. Begitu rekan Nila. Oke, terakhir Kuswanto, terkait pasal yang kemudian dijatuhkan pada pelaku nantinya dalam aksi pembunuhan ini bisa dijelaskan? Nah, untuk sementara mengenai pasal ini masih menunggu update selanjutnya dari Satreskrim Polres Makassar karena saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Khawatirnya ada pelaku lain yang mendalangi adanya aksi pembunuhan ini. Jadi Satreskrim Polres Makassar masih belum memberikan keterangan perihal pasal apa yang disangkakan. Begitu, rekan Nila. Oke, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, tadi telah terhimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Tommy Prambana. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, ini memang diduga adanya kasus pembunuhan, namun ini masih dalam proses penyelidikan. Jadi informasi lebih lanjut nanti kita lihat perkembangan dan kita sampaikan kembali. Laki-laki korbannya, Pak? Laki-laki. Iya, motif sementara mungkin dan masih belum bisa, kita belum bisa mengutarakan. Ya? Nanti kita kasih tahu lagi perkembangan ya. Untuk luka ini apa saja yang ditemukan di lokasi dan? Barang buktinya kan? Barang buktinya tadi celurit tadi ya. Celurit ya. Sajam. Ya itu dulu ya. Makasih Dan. Ya makasih. Assalamualaikum.